Sebentar saya live-kan Instagram dulu ya. Silakan ibu-ibu yang punya IG bergabung juga di live Instagram. Biasanya yang hadir suka lebih banyak ya. Ini 72 orang ya. Insyaallah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah rabbil warahmatullahi alamin. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang paling ganteng Pak Irman yang saya lihat baru cowok hadir satu bersama saya yang saya hormati ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ketua Rohis ya Pak, Ibu Dina, tadi Ibu Indri, siapa lagi saya lupa ya. Banyak ketua Rohis di sini Masya Allah, banyak ketua POMG ya atau OTM ya, banyak juga Bapak Ibu guru mungkin kepala sekolah yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim saya, rasa cinta saya sebagai sesama muslim kepada Bapak Ibu semua. Semoga berkumpulnya kita hari ini Allah catat sebagai sebuah kebaikan, Allah catat sebagai sebuah pahala yang luar biasa, apalagi kita kerjakan sekarang di bulan yang paling mulia, di bulan yang seluruh amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam jumpa kembali dengan saya. Kemarin kita sudah ketemu di acara SMP kalau nggak salah ya, acara doa bersama dengan SMP. Sekarang ketemu lagi alhamdulillah ya. Kalau kemarin saya itu nembak dua, nembak anak-anak dan nembak orang tuanya. Sekarang nembak orang tuanya aja karena anak-anaknya nggak ada yang hadir hari ini ya. Kenapa bahasa saya nembak? Karena tausiah itu tausiah itu akan efektif ketika yang mendengarkan itu merasakan sesuatu ya. Boleh tersinggung, boleh tercerahkan, boleh kadang-kadang tersenyum juga, atau boleh oh ini gua banget gitu ya. Nah itulah tausiah yang efektif dan berhasil. Jadi mohon maaf nanti kalau di perjalanan ada yang merasa tersinggung atau ada yang merasa tersentil dan sebagainya, berarti tausiahnya masuk begitu ya. Dan saya menyampaikan tausiah tidak biasa serius ya, tidak biasa maksudnya tidak harus ibu semuanya kaku. Silahkan nanti berinteraksi dengan saya, silahkan juga nanti bertanya jawab. Jadi saya dikasih waktu 1,5 jam ya, 1 jam saya akan masih materi, setengah jam kita diskusi ya, kita ngobrol-ngobrol, kita bertanya tentang seputar kehidupan supaya lebih interaktif. Karena saya tahu kajian online itu berat ya. Ya, bukan hanya rindu yang berat tapi juga kajian online itu berat Bapak Ibu sekalian ya. Berat kenapa? Satu, kita nggak ketemu ya. Kadang-kadang saya di sini bicara, ibu di sana saya nggak tahu sedang apa ya. Makanya saya harapkan semua menyalakan kamera supaya apa? Supaya saya bisa melihat wajah Bapak Ibu yang cantik, yang ganteng, yang soleh-soleha ya. Supaya saya bisa berinteraksi. Jangan sampai saya di sini Bapak Ibunya sedang di mana karena kameranya nggak dinyalakan. Ya, kalau anak-anak kita sedang ujian kan wajib nyalakan kamera ya. Nah, sekarang kalau ngaji pun tolong dinyalakan kamera ya, supaya saya bisa melihat tuh reaksinya bagaimana. Kalau saya nanti bercanda garing apa enggak gitu ya. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang serius apakah perhatian apa enggak. Salah satu adab kita menuntut ilmu agar terjadi keberkahan adalah kesungguhan atau mujahadah istilahnya. Ya, mujahadah. Kalau ulama zaman dulu saking mujahadahnya, mereka itu sampai berjalan beribu-ribu kilometer di tengah gurun pasir hanya untuk mencari satu buah hadis ya. Jadi cari sebuah hadis ini sahih apa tidak, mereka sampai rela berjalan beribu-ribu kilometer menempuh gurun pasir. Ya, kalau zaman sekarang mau nyari hadis jangankan satu kitab pun gampang tinggal klik ya. Sekarang benar-benar kita dimudahkan untuk thalabul ilmi. Ustadz siapa yang kita mau kita tonton ya di Majlis Taklim Al-Yutubiyah namanya ya. Al-Yutubiyah Bapak Ibu semua sering Al-Yutubiyah, silahkan dipilih siapa yang Ibu suka ya, Masya Allah yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di Majlis Taklim namanya Al-Zumiyah ya. Al-Zumiyah dan Al-Instagramiyah. Di Al-Instagram ya kita sedang kajian online. Semoga tidak mengurangi keberkahan kita walaupun usaha kita tidak terlalu berat. Nggak melangkah banyak, nggak sampai ribuan kilo, nggak sampai melewati gurun pasir, cukup beberapa langkah, mungkin ada yang ke ruang tengah, ke ruang kerja dan sebagainya. Semoga tidak mengurangi kesungguhan kita. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Barang siapa meringankan langkahnya ke sebuah majlis ilmu, maka Allah ringankan langkahnya menuju surga. Jadi semakin banyak langkah yang kita lakukan ke sebuah tempat ilmu, maka langkah kita ke surga makin dimudahkan Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ketika majlis talim online, kita kan nggak perlu banyak melangkah. Nah, ini agak kurang sedikit nih keutamaannya. Nah, kita gantikanlah dengan kesungguhan kita dalam rangka menuntut ilmu ini. Siapkan notes-nya, catatannya ya, atau apapun itu supaya ada oleh-oleh setelah kita ngaji. Ya, supaya juga ada kenang-kenangan selama kita menyiapkan 1,5 jam ini untuk menghadiri taman-tamannya surga. Ya, kata Rasulullah, majlis ilmu atau majlis zikir ini seperti Raudhah min Riyadil Jannah, taman-tamannya surga. Makanya kata Rasulullah, ketika ada taman-taman surga, mampirlah di situ. Ketika ada halaqah ilmu, mampirlah di situ. Gitu ya. Karena di situlah ada taman-tamannya surga. Ya, tegakkan badannya. Ya, saya juga nggak nyender ini, saya nggak menyender ya. Tegakkan badan, kita serius supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu. Kemarin saya bilang ke mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika saya sampaikan ke anak-anak murid di gitu ya, saya bilang, Bapak Ibu, kalau mau mendapat keberkahan ilmu, satu, ada proses namanya pentakziman kepada guru. Ya, memuliakan guru. Bukan kami guru pengen dimuliakan, enggak sama sekali. Ya, kalau guru sih kita sama aja nggak masalah. Namun ketika murid atau jamaah memuliakan gurunya, maka disitulah terjadi proses yang namanya keberkahan ilmu. Karena itu ketika di pondok dan sebagainya, itu santri sama kiainya mereka ngalap berkah istilahnya ya, sampai kadang-kadang mereka jalan itu mau cium tangan sama kiainya, mereka sampai merangkak-rangkak, bukan sebagai mengkultuskan, bukan sebagai apa ya, tapi bentuk penghormatan sampai ke kita. Nah, saya sampaikan kemarin, nah begitupun hari ini ketika Bapak Ibu mau ilmunya berkah ke anak-anaknya, tolong muliakan guru-guru anak-anak kita ya, tolong muliakan guru-guru anak-anak kita. Ya, tidak dengan mohon maaf yang memperlakukan mereka seperti halnya budak ya, pesuruh, karyawan, pegawai, bukan, tapi dimuliakan karena mereka adalah guru anak-anak kita yang memberikan ilmu buat anak-anak kita, dan kita ingin ilmunya itu barokah buat kita ya. Penting ilmu barokah, bukan penting ilmu banyak ya. Ilmu banyak kalau nggak manfaat dan barokah nggak ada gunanya, sia-sia. Silahkan Bapak Ibu cek para koruptor di KPK, apakah mereka kurang ilmu? Enggak. Mereka profesor, doktor, S3 ya, akademiknya, ilmunya luar biasa, tapi mereka korupsi. Tapi mereka kolusi, nepotisme dan sebagainya. Apa artinya? Bahwa ilmu yang mereka miliki, mohon maaf, mungkin tidak berkah dan mungkin tidak manfaat. Kita nggak pengen seperti itu. Ilmu saya sedikit, tapi saya berdoa, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ilmu yang nggak manfaat. Karena nggak ada guna ilmu yang manfaat. Banyak ilmu, tapi buat diri sendiri aja nggak bisa, apalagi buat orang lain. Kita butuh ilmu yang barokah. Anak-anak kita butuh ilmu yang barokah. Tidak hanya sekedar ilmu yang masuk ke kepala mereka, tapi nggak berkah. Ya, ada orang pinter tapi nakal, tapi bandel, tapi jahat, buat apa? Ya, ilmu nggak banyak nggak masalah, tapi dia bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Anak kita soleh, anak kita akhlaknya baik, ya. Makanya saya bilang, dan saya pemilik sekolah juga, ibu bapak sekalian, parameter ibu menilai keberhasilan anak itu tidak hanya nilai rapot semata, tidak hanya semata, ya. Kalau nanti kuliah tidak hanya IPK semata, tapi bagaimana karakternya atau bahasa Islamnya itu akhlakul karimahnya. Ya, itu yang paling utama dinilai. Ya, kalau ilmu dan sebagainya itu semua bisa dipelajari. Tapi attitude ya, sikap karakter ini dibentuk bertahun-tahun. Bahkan negara-negara di luar negeri, ya, itu mungkin lebih hebat dibanding saya, lebih tahu dibanding saya. Negara-negara di luar negeri itu bertahun-tahun untuk membentuk habit, untuk membentuk sebuah culture anak-anak gitu ya. Sampai katanya belajar ngantri saja sampai 3 tahun ya. Ya, jadi pertama masuk itu diajarkan ngantri. Itu belajar ngantri 3 tahun. Antum kebayang semua 3 tahun. Kalau kita kan kelas 1 SD saja sudah calistung. Ya. Kelas 2, kelas 3 beban edukasinya, beban pendidikannya, beban kurikulumnya banyak sekali. Tapi kita mengabaikan sisi akhlakul karimah. Ini harus kita rubah. Dan kita sebagai orang tua harus ikut sama-sama belajar. Ya. Karena mohon maaf ya, anak-anak kita itu menjadikan orang tua sebagai role model, sebagai uswah, contoh buat mereka. Jadi kalau Bapak Ibu pengen anak akhlaknya bagus, maka Bapak Ibu harus mencontohkan akhlakul karimah yang bagus seperti apa. Ya, itu prolog dulu sekalian, mohon maaf. Hari ini kita temanya Masya Allah indah banget ya, bahagia di dunia bersama sampai ke surga.
Ya, kenapa saya tadi minta nggak pakai background yang sama seperti Bapak Ibu sekalian? Kan di belakang saya ini ada buku saya yang akan launching, ya. Promosi sedikit ya. Ini bukunya related berhubungan dengan tema kita hari ini, ya. Judulnya memang agak-agak gaul dikit ya, paten. Artinya Pak Sutri keren. Tapi isinya tentang tips-tips rumah tangga menuju keluarga yang dirindu surga. Ya, saya kemas dengan bahasa yang sangat ringan. Ada komik-komiknya, banyak lucu-lucuan yang nggak serius. Bukunya memang jangan mengharapkan buku yang serius dari saya. Ini banyak tulisan humornya. Launchingnya tanggal 16 insya Allah. Ya, launching tanggal 16 besok. Sudah PO, sudah hampir sold out PO-nya juga, alhamdulillah. Sudah banyak teman-teman artis juga yang memilikinya. Ya, ada Ari Untung, Teguh Wisnu, ya dan sebagainya banyak memiliki ini. Insya Allah kita akan tanggal 16. Jadi teman-teman semua kalau mau memiliki buku ini nanti silahkan koordinasi dengan Ibu Indri ya, seperti itu. Baik, teman-teman semua, Masya Allah, Tabarakallah. Saya manggil teman-teman aja ya, mungkin umurnya sepantar dengan saya nggak tahu, atau mungkin lebih tua atau lebih muda, saya nggak tahu. Jadi kalau manggil jamaah Bapak Ibu kayaknya terlalu ini ya, terlalu tua banget ya. Udah saya sebutnya teman-teman saja. Saya anggap semua sepantar dengan saya. Teman-teman semua yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, tahu nggak antum semua bahwa ada sebuah doa yang sering kita baca ya setiap hari, yang doa itu mewakili semua keinginan kita hidup di dunia ini. Ya, kalau kata orang tua kita zaman dulu namanya doa sapu jagat. Ya, kalau Bapak Ibu teman-teman semua tahu nggak? Ya, sama namanya ya, doa sapu jagat juga ya, betul ya? Ya. Itu di Al-Baqarah ayat 201 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya suka sampaikan ke jamaah-jamaah yang suka tanya, Pak Ustadz, kalau doa mau jodoh, gampang jodoh apa? Pak Ustadz, kalau mau doa keluarga sakinah apa? Pak Ustadz, kalau mau doa bisnis sukses apa? Dan segala macam requestnya, doanya apa? Ada doa spesifiknya, tapi saya nggak yakin mereka akan hafal. Ya, khawatirnya nggak hafal, lupa, lagi ada hajat tiba-tiba blank doanya lupa. Saya bilang gini, semua keinginan Bapak Ibu, semua keinginan antum semua, ya jamaah sekalian yang mau dikabul Allah Subhanahu Wa Taala, cukup diredaksikan dengan satu doa. Doa sapu jagat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini cukup mewakili semua keinginan kita yang baik-baik selama hidup di dunia sampai di akhirat. Yuk kita sama-sama artikan. Rabbana wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dalam dunia ini, hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah juga, kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Bahagia dunia, bahagia di akhirat, bebas dari api neraka. Kira-kira cukup nggak dengan 3 itu saja? Ya, kalau saya pribadi amat sangat cukup. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terbebas dari api neraka. Sudah mewakili semua keinginan kita, Masya Allah. Teman-teman semua. Ini 3 doa, ini sudah include semua. Misalkan apa? Doa ya jodoh itu kan kebaikan dunia dan juga akhirat. Pengen dagangannya laris, itu pun kebaikan dunia, juga kebaikan akhirat. Pengen anak yang soleh-solehah, itu pun kebaikan dunia dan akhirat. Segala macam doa kebaikan, itu semua sudah dirangkum ya dalam doa yang sederhana ini. Makanya ketika Bapak Ibu tawaf, ya teman-teman semua tawaf, kalau nggak hafal doa yang banyak, Robbana atina terus ya, 7 kali keliling Ka'bah, Robbana atina terus, nggak masalah. Memang itu sunnahnya kayak begitu. Artinya apa? Bahwa kita menginginkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Cukup. Tapi jangan gara-gara ini ibu nggak bapak nggak doa-doa yang lain, nggak juga ya. Doa khusus-khusus tuh, doa yang lebih spesifik. Misalkan doa untuk keluarga sakinah supaya keluarga kita qurrata a'yun gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pakai spesifik itu kan ya. Misalkan doa yang bermanfaat, Allahumma inna nas'aluka min ilmin ya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tahsya wa min nafsin la tasbah wa min da'watin la yustajabulah. Itu doa kita bermohon supaya enggak dapat ilmu yang enggak bermanfaat, hati kita yang enggak khusyuk, doa yang tidak terkabulkan, nafsu yang tidak terkendali. Itu doa-doa yang memang harus spesifik kita hafalkan. Namun kan enggak semua orang hafalannya itu bagus gitu. Kadang-kadang sebagai orang tua ini kan udah kebanyakan pikiran ya. Mau ini tiba-tiba blank. Kita memang tidak sehebat anak-anak kita dalam menghafal ya. Jadi ya silahkan hafal yang sederhana. Yang penting jangan pernah lepas berdoa. Jangan pernah menjadi manusia yang bisa hidup tanpa doa.
Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala paling senang mendengarkan doa kita. Allah paling senang mendengarkan permintaan hambanya. Itulah perbedaan antara Allah dan makhluk. Ya, kalau kita manusia, yang sering sama teman kita gimana rasanya? Ya, silakan ibu-ibu ya. Kali datang minta uang ke kita, mungkin kita kasih. 2 kali masih dikasih lah sama kita. Tapi setelah ketiga, keempat, dan seterusnya ada timbul rasa jenuh, rasa bete ya. Rasa ini orang apa sih? Dikasih sekali minta terus begitu ya. Adalah manusiawi perasaan merasa nggak nyaman ketika ada orang datang hanya untuk meminta kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala lebih sering kita minta, lebih senang beliau sama kita. Ya, makanya perbanyak doa, apalagi Masya Allah Tabarakallah, ini bulan Ramadan. Bulan semua doa kita di sepanjang waktu kita itu mustajab. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahihnya, salah satu raddu da'watahum. Ada 3 orang, 3 golongan yang doanya tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. La turaddu da'watuhum, tidak ditolak doa mereka. Artinya mustajab. Siapa mereka? Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin adil doanya tidak tertolak. Yang kedua, as-saimu hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Ya, kita ini sedang berpuasa insya Allah, sampai nanti kita buka, doa-doa kita yang baik dan ikhlas, insya Allah mustajab Bapak Ibu sekalian. Mustajab. Yang ketiga, wa da'watil mazlum. Doanya orang-orang yang terzalimi. Doa pemimpin adil, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang terzalimi. Ya, kita mungkin bukan pemimpin, ya itu orang rakyat biasa. Kita pun insya Allah nggak terzolimi, tapi kita sedang puasa hari ini. Ya, kita sedang puasa, maka berdoalah. Apalagi di waktu-waktu khusus dalam bulan puasa. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit saja sebuah fenomena yang mungkin dialami seluruh keluarga Indonesia. Kenapa? Karena ada 2 waktu-waktu mustajab yang kita sering lalai dengannya. Ini 2 waktu mustajab dalam Ramadan. Yang pertama adalah waktu ketika sahur sampai dengan subuh. Itu waktu mustajab buat kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, tolong dicatat. Waktu mustajab kita saat berdoa di Ramadan adalah waktu sahur sampai dengan menjelang subuh. Itu waktu yang prime time lah kalau bahasa televisinya. Waktu utama. Yang kedua menjelang buka puasa sampai dengan berbuka. Itu juga waktu prime time untuk berdoa. Nah, musuh Islam tahu ini waktu 2 ini waktu yang paling mustajab buat berdoa. Nggak boleh nih umat Islam berdoa yang banyak nih, takutnya dikabulkan Allah. Akhirnya mereka menyiapkan alternatif pengganti waktu itu dengan cara menayangkan acara-acara yang kira-kira menarik. Ya, silakan Bapak Ibu saksikan acara-acara sahur di televisi dan acara-acara menjelang berbuka di televisi. Itulah prime time mereka. Ya, jadi prime time-nya bukan lagi jam 8 sampai jam 10 ya, tapi prime time-nya itu sahur dan menjelang buka puasa. Karena semua orang biasanya tersedot di depan televisi, ya, menunggu azan maghrib gitu ya. Dan satu azan yang kita selalu tunggu-tunggu adalah azan maghrib biasanya. Nah, disitulah kita harus merubah mindset kita sekarang dan seluruh keluarga di waktu sahur dan menjelang buka puasa, matikan televisinya. Matikan televisi, matikan handphonenya semua, berkumpul dengan keluarga, baca Al-Quran, zikir, baca sholawat, dan berdoa sebanyak-banyaknya. Karena itulah waktu-waktu yang paling mustajab. Ya, mulai kita hari ini, ya silahkan nanti Bapak Ibu yang sudah sampai di rumah, ya mungkin bapaknya baru pulang dari kantor, ngumpul, yuk bareng-bareng berdoa. Itu waktu yang mustajab. Ya, doa apapun kita insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada 7 syarat untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kata Ibnu Abbas ya. Sahabat mulia bernama Abdullah Abbas punya 7 syarat supaya kita hidup bahagia di akhirat. Yang pertama, yang harus kita miliki dan keluarga adalah qalbun syakirun. Teman-teman semua, Bapak sekalian, qalbun syakirun. Jadi syarat untuk hidup bahagia di dunia wal akhirah adalah hati yang bersyukur. Nah, ini kadang-kadang jarang dimiliki ya. Ya, hati yang bersyukur ini jarang kita miliki. Kenapa? Karena manusia itu tipikalnya adalah selalu melihat yang lebih dan lebih, terutama untuk masalah dunia. Sehingga yang timbul adalah rasa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah sifat-sifat manusia yang ketika melihat
dunia mereka selalu melihat yang lebih tinggi. Tapi ketika melihat urusan akhirat, mereka melihat bahkan yang lebih rendah dibanding dia. Harusnya kan dibalik. Ya. Orang yang lebih beriman, lebih takwa, ibadah lebih banyak, sedekah lebih banyak, ilmu lebih banyak, mereka harusnya melihat yang itu. Ya, bukan yang melihat yang lebih bagus mobilnya, yang lebih bagus rumahnya, yang lebih kaya, yang lebih banyak perhiasannya, bukan yang itu. Kadang-kadang kita kebalik ini. Akhirnya yang timbul rasa yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Allah di surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau bersyukur tambahkan nikmat buat kita. Tapi kalau kufur azab Allah sangat pedih. Qalbun syakirun. Hati yang bersyukur dalam kondisi apapun, mari kita bersyukur. Ya, dalam kondisi kaya walaupun dalam kondisi sedang prihatin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menganggap bahwa rezeki itu ujian itu identik dengan kemiskinan. Kalau prihatin, sedang miskin gitu ya, sedang pandemi seperti ini, ada yang di PHK, ada yang dagangannya bangkrut, nggak laku, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam bentuk kemiskinan. Tapi kita jarang melihat bahwa kekayaan pun ternyata ujian. Ya, Bapak Ibu di sini yang insya Allah mungkin kaya-kaya ya, yang kaya-kaya secara hatinya, secara materinya juga insya Allah gitu ya. Bapak Ibu merasa nggak bahwa kekayaan itu, bahwa kelebihan itu juga ujian, ya, kemampuan, kecukupan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang yang terlena tatkala diberikan ujian kekayaan. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana dulu awal pernikahannya ya. Ya, kalau kami awal pernikahan itu rumah tangga yang biasa-biasa aja ya. Bahkan kami itu menikah dimulai dengan rumah PBU, dong ya, rumah tangga pom bensin, dimulai dari nol ya. Dimulai dari nol ya kita. Atau jangan saya lah, yang lain saja lah ya, yang saja ya. Ada orang sepasang suami istri yang menikah itu dalam keadaan prihatin, ya, keadaan prihatin, orang tua nggak mampu dan sebagainya. Pada menikah mereka hidup dalam keprihatinan. Yang ngontrak di rumah sepeta, makan kadang-kadang sepiring berdua gitu ya. Bukan romantis, bukan, tapi karena nggak mampu membeli porsi yang kedua. Saking nggak mampunya gitu ya. Sang suami pegawai rendahan di sebuah kantor ya, hanya cuma office boy ya, cleaning service ya. Tapi mohon maaf ya, ketika dalam keprihatinan itu mereka berdua bisa survive, bisa bertahan. Ya, malam-malam bisa bangun berdua, tahajud bareng. Ini kan sebuah keromantisan yang luar biasa. Kata Rasulullah, ya percikkan air di muka pasanganmu, istrimu ya, agar bangun tahajud, ya mulai bareng-bareng. Itu romantis teman-teman semua. Jadi antum pernah nggak merasakan dipercik air sama pasangannya gitu? Itu indah banget ya, dipercik air. Pak Ustadz, suami saya nggak bisa dipercik pakai air, kalau gitu disiram pakai gayung sekalian supaya bangun. Intinya bangun tahajud bareng-bareng supaya apa? Supaya romantis. Ya, bangun tahajud bareng-bareng, berdoa bersama-sama, itu waktu yang mustajab. Sepertiga malam waktu yang mustajab setiap hari. Sepertiga malam waktu yang mustajab setiap hari, berdoa. Ya, berdoa, tiap hari berdoa. Ketika berangkat kerja, sang suami meluk istrinya, mengecup kening istrinya. Sang istri pun berkata, "Abang, hati-hati di jalan, bekerja yang baik, jangan pernah berpikir untuk membawa harta yang haram ke rumah. Pokoknya adik ini lebih redo nggak makan hari ini dibanding abang membawa harta haram ke rumah." Ya, yang baik-baik ya selama bekerja, itu doa seorang istri kepada suaminya. Masya Allah, sang istri dimotivasi seperti itu. Masya Allah, bekerjanya luar biasa ya. Ya, dengan tatapan penuh cinta, penuh suka dari istri kepada suaminya. Sang istri pun ketika waktu duha mendoakan, "Ya Allah, angkatlah derajat suamiku, ya Allah, berikanlah rezeki yang halal yang barokah untuk suamiku, ya Allah ya. Berikanlah sesuatu yang baik untuk suamiku, ya Allah." Ya, seperti itu supaya maaf terputus ya, supaya derajatnya meningkat, ya Allah. Allah dengarkan doa-doa istri di waktu duhanya. Wahai para ibu sekalian hadir di sini, Allah mendengarkan doa-doa sang istri di waktu duha. Karena itu jangan pernah lolos untuk sholat duha. Wahai para istri di rumah, itu doa yang paling mustajab buat istri mendoakan suaminya, karena duha itu memohonkan rezeki. Jadi kalau minta rezeki itu di duha. Ya, setelah itu baca Waqiah sama Ar-Rahman. Masya Allah, itu caspleng banget ya. Itu makjelab, itu istilahnya nampol banget lah gitu kalau kata anak zaman now gitu ya. Nah,
Dalam kemiskinan, dua orang pasangan suami istri yang baru itu bisa melaluinya dengan happy, dengan bahagia, ya, dengan kekuatan, saling mendukung, saling support, kadang-kadang ngaji bareng, ikut kajian bareng, walaupun cuma naik motor butut gitu ya, itu indah banget, ya, indah banget. Dalam kemiskinan mereka mampu mengatasi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, istri pun nggak mengeluh, dapat gaji suami berapa sabar ya. Nah, Allah mau menguji ini dengan ujian yang lain, ujiannya bentuk kekayaan, ya. Sang suami akibat doa istri dinaikkan derajatnya pelan-pelan karena sang suami itu jujur, ulet ya, disiplin, amanah. Allah angkat derajatnya, naik jabatannya pelan-pelan sampai ke tampuk tertinggi. Ada loh mantan OB yang jadi seorang CEO gitu ya. Ada loh mantan OB yang jadi seorang manajer ya. Karena loyalitas luar biasa. Allah angkat derajatnya luar biasa ketika sudah sukses ya. Sang suami terjadi ya, nih ini nggak bisa survive ya, nggak bertahan dengan kekayaan. Sang suami karena sibuknya jarang pulang ke rumah sekarang ya, jarang pulang ke rumah ya, karena jarang pulang ke rumah. Kalau dulu itu istrinya paling cantik di dunia, sekarang sekretaris pribadi yang lebih cantik karena tiap hari ketemu dengan sekretaris, kemana-mana dengan sekretaris, keluar daerah, keluar negeri bahkan dengan sekretarisnya ya. Padahal sang istri pun dicukupi secara materi, diberikan uang yang banyak, diberikan mobil, diberikan supir dan sebagainya. Istri nggak kekurangan sekarang, tapi dia kekurangan waktu dengan suaminya. Ini yang jadi masalah. Ya, yang dulu suaminya adalah satu-satunya laki-laki di dunia ini yang paling ganteng dia. Sekarang supir pribadi lebih ganteng dibanding suaminya. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua sepasang suami istri itu. Ya, belum lagi anaknya tidak terurus karena dua-duanya sibuk dengan urusan masing-masing. Banyak orang gagal dengan diuji kekayaan. Nah, jadi sebenarnya kaya miskin itu sama saja. Berdoa semoga ketika kita diuji dengan kekayaan ataupun kemiskinan, kita benar menyikapinya. Karena semua orang pasti diuji sesuai dengan kadarnya. Ya, sampai kalau kata Rasulullah itu, Rasul tuh pengennya miskin ya teman-teman semua ya. Ya, ini ada doa yang jarang kita amalkan dan jarang kita aminkan. Kata Rasulullah apa? Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin ya Allah. Matikan aku sebagai orang miskin ya Allah, dan bangkitkan nanti aku bersama orang-orang miskin. Itu Rasul pengen doanya kayak begitu. Kenapa? Karena tahu memang orang-orang miskin tuh hisapnya cepat gitu ya. Nggak banyak yang dihisap, orang nggak punya apa-apa begitu ya. Ya. Artinya apa? Ya kita juga bukan harus jadi orang miskin, enggak ya. Karena sahabat Rasul pun banyak yang kaya raya. Sahabat Rasul tuh banyak yang luar biasa kekayaannya. Kekayaannya hitungannya konglomerat bahkan. Sudah level triliunan kalau dikonversi dengan rupiah sekarang. Ya. Tapi mereka penampilannya biasa, bersahaja, nggak berlebihan. Sedekahnya yang luar biasa. Kalau sedekah brutal, gitu. Sedekah itu mikir-mikir, ya, gampang banget ngeluarin uang 2-3 miliar itu gampang, ya. Ngeluarin unta 100 ekor itu gampang. Unta itu 1 ekor kan sekitar 20-30 juta. Utsman bin Affan tuh berkali-kali setiap perang selalu menginfakkan 100 ekor unta, 2-3 miliar berarti equalnya. Ada lagi Abdurrahman bin Auf pernah menginfakkan 7 ekor unta beserta isi-isi. Sedang ada kafilah dagang dari Syam menuju Madinah, itu semuanya diinfakkan untuk penduduk Madinah. Saking dermawannya. Mereka kaya-kaya, tapi kekayaannya cuma disimpan di ujung kuku, teman-teman ya. Ibu sekalian, kaya tapi disimpan di ujung kuku, nggak dimasukkan ke dalam hati. Ya, itu bagus, ya, itu luar biasa. Orang yang kaya kayak begitu, masya Allah, luar biasa. Kekayaannya hanya dipegang di tangan, tapi nggak masuk ke dalam hati. Ya, kekayaannya semua digunakan untuk dakwah, untuk fisabilillah, untuk menyantuni anak yatim, fakir, membangun pesantren, pondok Quran dan sebagainya. Itu keren, ya. Karena sebaik-baik harta adalah ketika dimiliki oleh orang soleh. Ya, sebaik-baik harta ketika dimiliki orang soleh. Kita boleh ngiri sama orang kaya yang kayak begitu. Tapi kalau sekedar kaya buat diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, menambah koleksi mobilnya, koleksi rumahnya, mungkin koleksi istrinya, begitu dan sebagainya, itu nggak perlu diiriin, itu nggak perlu kita cemburui. Ya, kayak begitu mah banyak, nggak ada yang spesial, teman-teman semua. Jadi cara memandang dunia kita yang harus diperbaiki sekarang. Jangan menjadikan dunia itu sebagai apa ya, sesuatu parameter kesuksesan seseorang. Nah, kalau parameter suksesnya dihitung sama dunia, ini celaka, teman-teman. Kenapa? Karena dunia, kata Rasulullah, itu tidak lebih berharga dibandingkan sebelah sayap nyamuk. Bapak Ibu tahu nyamuk yang tiap hari kita bunuhi, yang nggak ada harganya? Kata Rasulullah, dunia bahkan tidak lebih berharga dibanding sebelah sayap nyamuk. Saking nggak ada harganya.
Kenapa Rasul pengen miskin? Nggak tahu dunia itu nggak ada harganya. Ya, Rasul bahkan pernah ditawari hidup sampai hari kiamat, tapi beliau memilih nggak mau. Karena tahu dunia ini nggak ada harganya. Dunia ini nggak ada harganya. Kata Rasulullah, celupkan jarimu di tengah lautan samudera yang luas, angkat jarimu, yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia. Sedangkan samudera yang luas itulah akhirat. Nah, anehnya dengan setetes dunia itu kita masih 24 jam kadang-kadang mikirin. Ya, bangun tidur mikir dunia, ya. 12 jam mikir dunia masih nggak cukup juga. Sampai di rumah bukannya kita bersapa dengan keluarga, kita kumpul dengan masih mikir kerjaan, masih mikir dunia. Kapan selesainya? Nggak akan pernah selesai, Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, ketika kita motivasinya dunia, harta, kekayaan, jabatan, dan sebagainya, tidak akan pernah puas. Sampai kata Rasul dalam sebuah hadis yang agak keras, Rasul bilang gini, Rasul suka mengumpamakan sesuatu ya. Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin. Jika saja anak Adam diberikan satu lembah semua isinya emas. Bapak Ibu tahu lembah? Lembah yang besar itu yang isinya semua emas, perhiasan, permata, berlian, dan sebagainya. Jika saja seorang diberikan satu lembah emas, lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin, ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Niscaya dia nggak akan puas dan pengen lembah emas yang kedua. Itu manusia. Dapat lembah emas satu lembah gitu ya, itu luar biasa berapa? Dapat satu gunung privat gitu ya, dapat gunung satu gunung emas. Apakah dia puas? Belum. Ternyata dia pengen gunung yang kedua, atau dia pengen lembah yang kedua. Walam yamla fa'au ila turab. Ya, dan dia baru puas ketika apa? Ketika mulutnya disumpal dengan tanah. Apa artinya? Ketika dia meninggal dunia, baru puas. Jadi manusia itu dapat lembah emas satu aja nggak cukup, minta yang kedua. Dua dapat, minta yang ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah ukuran dunia. Karena dunia itu seperti kita meminum air laut, teman-teman semua. Ketika Bapak Ibu meminum air laut, apa yang terjadi? Hausnya nggak hilang, malah makin haus. Itulah dunia. Makanya ketika motivasi kita dunia, nggak akan pernah selesai. Dunia boleh kita miliki, tapi digunakan sebagai jembatan menuju akhirat. Dunia majru'atul akhirah. Dunia ini tempat kita ngumpulin bekal, tempat kita mengumpulkan amal ibadah kita untuk akhirat. Ya. Qulbun syakirun, itu syarat pertama yang harus dimiliki oleh pasangan atau keluarga rumah tangga jika ingin bahagia di dunia bersama di surga. Yang kedua, syarat yang kedua, al-azwajun salihah. Ya, ini alhamdulillah yang hadir banyak ibu-ibu saya lihat di sini. Ya, syarat yang kedua sebagai jika ingin kita mendapatkan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat sampai ke surga adalah adanya pasangan yang soleh dan solehah. Al-azwajun solihah ini fokusnya bahkan ke istri. Di sini redaksinya memang istri. Istri yang solihah, namun juga bisa suami yang soleh. Ya. Al-azwajun solihah. Masya Allah ya teman-teman semua. Kenapa sih kata Rasul ketika dulu kita menikah, boleh flashback ini ya, flashback ya, atau bisa juga buat nanti ilmu buat anak-anak kita yang akan menikah. Saya di sini yakin ada yang anaknya mungkin SMA ya, ada orang tua SMA kalau perempuan mungkin setelah lulus atau 2-3 tahun kuliah atau mungkin setelah sarjana langsung siap-siap untuk mantu ya. Ini bisa buat persiapan teman-teman semua ya, bukan persiapan untuk nikah lagi ya. Oke. Bapak sekalian, ketika akan menikah, Rasul memberikan 4 kriteria. Nah, ya ini bukan buat ilmu kita, ini buat ilmu kita nanti ya, bukan buat kita terapkan gitu ya. Kata Rasul, tungkahul mar'atu li arba. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Ya. Laki-laki juga bisa. Yes, kalau perempuan, laki-laki pun sama insyaallah. Ya. Nikahilah perempuan ataupun laki-laki karena 4 hal. 5 liha karena hartanya. Ya, karena hartanya. Yang kedua lihasabiha karena keturunannya. Yang ketiga li jamaliha karena parasnya, cantiknya, gantengnya gitu, fisiknya ya. Yang keempat li diniha karena agamanya. Fazbar bizatid din taribat yadak, maka pilihlah yang karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Ya, jadi dibalik rumusannya ya. Tadi kan yang pertama harta ya, kadang harta dibalik ke nomor 4. Yang pertama agama, yang kedua boleh farasnya, fisiknya, yang ketiga keturunannya, yang keempat baru hartanya. Kenapa demikian kata Rasulullah SAW ya? Seseorang itu boleh memiliki kriteria sebelum menikah.
Artinya apa? Kita nggak boleh menikah, mohon maaf, membeli kucing dalam karung, nggak boleh. Teman-teman wajib menseleksi, wajib memilih, wajib menolak kalau memang nggak suka. Islam tidak punya prinsip dilamar terima enggak, boleh ditolak. Ya, ya. Rasulullah menolak berkali-kali lamaran kepada putrinya Fatimah. Ya, ini ada sebuah kisah cinta. Saya intermezzo sedikit ya, biar lucu ya, biar agak-agak apa namanya, agak-agak bucin sedikit ya. Ini judulnya Cinta dalam Dia. Ini kisah cinta yang Masya Allah. Ini ada, jadi boleh menolak lamaran seseorang. Gini ya, suatu ketika, ya Fatimah ini sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, yang solehah, anaknya Rasul lagi ya. Sahabat mana yang nggak mau? Sahabat mana yang nggak mau? Ya. Ternyata sejak kecil, ya Ali bin Abi Thalib, karena hidupnya, kan beliau kan sepupunya Rasulullah ya, hidupnya sering berinteraksi dengan Fatimah. Timbullah rasa-rasa cinta dari Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah Zahra, ya, tapi nggak berani mengungkapkan, ya. Kenapa? Karena Ali itu bukan siapa-siapa deh, secara ekonomi miskin sekali, pemuda yang miskin, walaupun secara ilmu luar biasa, paling cerdas, paling tinggi logiknya, jago juga main pedang ya, jago perang dan sebagainya, tapi dia nggak punya apa-apa. Ya. Satu bahasa Ali pengen ketertarikan yang lebih, pengen meminang Fatimah menjadi istrinya. Begitupun Fatimah ada ketertarikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi memang Islam tidak mengakomodir ketika harus menyatakan cinta di tempat yang terbuka gitu, enggak. Semua diam. Nah, karena judulnya cinta dalam diam. Suatu ketika datanglah sahabat nomor 1, sahabat yang mulia di antara sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar datang, ya Rasulullah, aku ingin melamar putrimu Fatimah. Ali mengetahui itu, ya. Ali mengetahui, ya Allah, yang datang itu seorang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat mulia, pendamping Rasul ketika hijrah. Yang kata Rasulullah, ketika seluruh penduduk Makkah dihitung imannya, ditimbang di sebelah kiri, dan imannya Abu Bakar ditimbang di sebelah kanan, itu masih berat timbangnya Abu Bakar. Masih berat imannya Abu Bakar. Sahabat nomor 1, melamar putri Rasulullah, ya Allah, ini diterima pasti nih. Putus cinta, kandaslah harapanku, kata Ali bin Abi Thalib ketika mengetahui Abu Bakar akan melamar Fatimah. Rasulullah bilang gini sama Abu Bakar, sebentar Abu Bakar, aku bukannya menerima atau menolak, tapi aku orang tua yang demokratis. Aku tanya sama anakku dulu Fatimah, apakah dia menerima lamaranmu? Masuk ke dalam, ngomong sama Fatimah, ternyata Fatimah menolak. Ya, jadi perempuan itu kalau menolak dia ngomong gitu ya, kalau diam berarti dia menerima. Ya, akhirnya sampaikan, putriku menolak wahai Abu Bakar. Abu Bakar pulang. Ali, alhamdulillah ya Allah, Fatimah selamat, nggak jadi dilamar sama Abu Bakar As-Siddiq, ditolak. Senangnya nggak lama. Setelah itu, setelah tahu tersiar kabar bahwa lamaran Abu Bakar ditolak, datang sahabat kedua. Ini nggak kalah keren. Sahabat yang luar biasa, tinggi besar. Seorang panglima perang, seorang yang sangat luar biasa secara fisik, luar biasa, secara kesolehan luar biasa. Ya, orang yang ditakuti sama setan. Ya, ini orang yang kalau setan berpapasan dengan dia, setan milih minggir, teman-teman semua. Ini setan ketemu sama dia, setan memilih minggir karena takut sama orang ini. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab yang luar biasa datang melamar Fatimah Zahra. Ya, ini Umar, kata Ali bin Abi Thalib. Umar laki-laki hebat, keren, tinggi besar, solehnya luar biasa. Ngelamar pasti diterima ini, kata Ali, dalam hatinya berpikir. Kembali Rasul nanya sama Fatimah, wahai Fatimah bagaimana? Aku tidak bisa menerima ayahanda. Disampaikan ke Umar. Ya, ditolak juga. Masya Allah ya, ini Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, nih jangan sampai Utsman ngelamar nih. Nggak boleh keduluan nih. Karena itu Ali bismillah maju, Ali menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku dengar 2 lamaran Abu Bakar dan Umar engkau tolak. Bukan aku tolak, tapi Fatimah yang menolaknya. Kalau gitu bismillah, coba Rasulullah, aku memberanikan diri dengan kondisiku sekarang, aku ingin melamar Fatimah. Gitu ya. Engkau punya apa, wahai Ali bin Abi Thalib? Aku nggak punya apa-apa. Ya. Satu-satunya harta yang aku punya adalah baju perang bekasku. Begitu kata Ali kepada Rasulullah. Sebentar, Rasul masuk ke dalam, ngomong sama Fatimah. Bagaimana Fatimah, Ali melamarmu? Tidak bergerak, tidak ngomong apa-apa. Apa artinya? Wanita nggak bergerak, nggak menjawab, diam itu, berarti jawabannya adalah yes, gitu kan? Ya sudah, akhirnya anakku menerimamu wahai Ali. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah, jual saja baju bekasmu, jual saja baju perang bekasmu. Rasul melelang tuh,
Lalu baju bekasnya Ali kepada sahabat-sahabat yang lainnya diberikan persiapan untuk pernikahan. Ya. Itu namanya cinta dalam diam. Ternyata Fatimah itu pernah menolak, ya. Boleh perempuan menolak laki-laki. Walaupun yang lamar itu Abu Bakar, selevel akhlaknya nggak perlu diragukan. Selevel Umar, siapa yang ragukan dengan Umar? Tapi karena nggak ada rasa tautan cinta, rasa serak gitu, ternyata boleh menolak. Nah, apa artinya di sini? Perempuan boleh menolak laki-laki walaupun dia soleh, walaupun dia hebat, tapi nggak ada rasa cinta, boleh dia tolak. Ya, tapi tetaplah utamakan ketika ada laki-laki yang soleh datang melamar anak-anak kita, maka diterima Bapak Ibu sekalian. Karena kalau nggak terima, kata Rasulullah, akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini. Ya, yang penting agama. Ya, agama baru fisik. Boleh fisiknya, ya, boleh fisiknya. Sampaikan ke anak-anak kita nanti kalau menikah, nah, boleh kamu harus kriteria fisik. Yang penting yang disukai, karena kalau cantik itu kan relatif ya, ganteng itu relatif gitu ya. Kalau jelek absolut biasanya begitu katanya ya. Jadi boleh kita boleh untuk apa? Kita boleh untuk menyeleksi secara physically. Ya. Kalau teman kita atau anak kita suka sama yang kayak apa Lee Min Ho gitu ya, kayak aktor drakor gitu, silakan ya. Kalau mau suka kayak aktor Turki silakan ya. Ya, apapun yang nyaman dengan anak-anak kita nanti. Karena sampai kita menikah dengan pasangan yang kita tiap hari istighfar melihatnya gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama nih, pernah nggak istighfar melihat suami? Itu ada loh teman-teman saya ketika ngidam itu istighfar. Ya, kenapa Ustadz? Kenapa ya ngidam saya ini ketika ngelihat suami itu langsung enak bawaannya gitu ya? Saya nggak tahu karena saya belum pernah ngidam nih. Ini real story ini. Ada? Saya nggak tahu ibu-ibu ada nggak di sini yang kalau ngidam itu ngelihat muka suaminya bete gitu? Ada. Boleh dibuka di unmute nggak apa-apa. Kalau ada itu memang berarti memang real story. Saya nggak tahu kok ada cewek itu ya ibu-ibu ngidam nggak mau ngelihat muka suaminya gitu. Karena setiap ngelihat muka suaminya itu enak gitu ya. Entah apa tuh saya nggak ngerti itu gimana itu terjadinya ya. Itu bukan mungkin enaknya bukan enak nah memang nggak suka tapi pelajarannya apa bahwa kita harus memilih pasangan yang memang kita sukai ya pasangan yang kita ngelihat wajahnya itu menyenangkan baginya karena itu doanya kan qurrata a'yun gitu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun kita pengen anak-anak kita istri-istri kita itu qurrata a'yun bukan cantik bukan ganteng tapi qurrata a'yun karena qurrata a'yun itu bahasanya apa sih artinya sedap dipandang mata sejuk dipandang mata kita. Ya, orang lain sih nggak peduli. Yang penting mata kita ketika menatap pasangan kita, istri kita, suami kita itu nyes perasaannya. Ada rasa tenang, rasa sakinah. Litaskunu ilaiha. Ada kenyamanan di situ. Ya, itu penting sekali. Jadi punya pasangan yang soleh dan solehah. Bahkan spesial buat ibu-ibu ini. Kan yang ada banyak ibu-ibu di sini. Kata Rasulullah apa? Ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah, adalah istri yang solehah. Bagus sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini sinyalnya agak putus nyambung ya, entah kenapa pagi-pagi ini. Sudah kita tahu bahwa kebutuhan utama bagi sebuah rumah tangga adalah pasangan yang soleh-solehah. Karena itu nanti jika Bapak Ibu sekalian dihadapkan oleh pilihan oleh anak-anak kita untuk memilih, ada ngelamar nih beberapa orang nih ya, begini, maka prioritaskanlah yang memang bagus agamanya, akhlaknya. Seperti itu. Ya, al-azwajun sholihah. Yang nomor 3 teman-teman semua, bahwa syarat kita bahagia fid dunya wal akhirah adalah memiliki al-auladun abror. Apa artinya itu? Al-auladun abror adalah anak yang soleh, adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, anak yang soleh. Ini syarat untuk memiliki keluarga yang bahagia fid dunya wal akhirah. Ya, anak yang soleh. Kenapa harus anak yang soleh? Saya selalu mengulang-ulang sebuah hadis yang menurut saya ini hadis yang sangat istimewa. Ya, ini hadis istimewa banget kata saya. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana ketika nanti kita mati kita membutuhkan 3 aset. Kita membutuhkan 3 aset yang sifatnya itu long term investment. Ya, saya menyebutnya dengan bahasa ekonomi long term investment, investasi jangka panjang kita. Dan kalau nanti kita mati akan tetap mengalirkan semacam passive income buat kita, semacam income atau pahala yang tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini penting kita miliki.
Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya riwayat Sahih Muslim Bukhari Muslim, "Idza mata'ul insan," kalau manusia meninggal dunia, "in qata'a amaluhu," maka putuslah semua amalnya, "illa min salasin," kecuali 3 perkara saja. Jadi kalau manusia mati, kita mati Bapak Ibu sekalian, kita nih selesai nih, semua amalnya selesai. Karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, sudah meninggal dunia. Tapi ada hal yang tidak terputus, ada 3 buah. Yang pertama adalah apa? Shadaqatin jariyah, kata Rasulullah. Sedekah jariyah ini nggak putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya. Sedekah jariyah tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Sedekah jariyah itu kayak gimana? Sedekah yang mengalir, yang sifatnya long term. Ya, makanya ketika kita bersedekah, kita harus cerdas dalam bersedekah. Kita harus bersedekah yang kira-kira itu akan mengalirkan jariyah buat kita. Misalkan apa, mohon maaf, saya berikan contoh konkret ya. Kita membangun masjid. Ya. Atau kalau nggak bisa membangun masjid, kita ada andil untuk ikut membangun masjid ya. Kita menyumbang mau keramiknya atau mau semennya atau mau apapun itu untuk membangun masjid. Nah, ketika kita membangun masjid, selama masjid itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu namanya sedekah jariyah. Shadaqatin jariyatin ya, sedekah jariyah. Apalagi itu misalkan membangun jalan, penerangan di jalan, itu kan juga sedekah jariyah, mengalir terus ya. Segala macam yang sifatnya long term investment. Atau kalau mau ini ya belikan sendal ya wudu gitu ya. Kalau sendal memang nggak long term, dia bisa hancur ya. Intinya sesuatu yang sifatnya itu jangka panjang yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya, sedekatin jariyah. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ini akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Masya Allah, ketika saya ngaji kayak begini ya, dengan ilmu yang sedikit yang saya miliki, saya transfer ke Bapak Ibu sekalian, saya berharap ilmu yang saya miliki ini manfaat buat yang mendengarkan kajian saya. Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu mengamalkan apa yang saya sampaikan, itu menjadi sedekah jariyah buat saya, mengalir terus buat saya walaupun saya sudah meninggal dunia nanti. Contoh yang lebih konkret sekarang, yang lebih gampang, saya memberikan contoh yang sederhana. Bapak Ibu yang masih memiliki anak kecil di rumah, ya anak-anak usia balita di rumah. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu sekalian menyerahkan total anak-anaknya kepada guru-guru TK-nya, kepada guru-guru TPA-nya ataupun yang lainnya, ke guru-guru preschool-nya gitu ya. Buat apa? Karena ketika anak-anak kecil, itulah ladang pahala terutama bagi ibunya ya, untuk mendidik mereka. Terutama mendidik masalah agamanya. Ibu-ibu ajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, doa-doa pendek, ya, surah-surah pendek, gerakan-gerakan sholat, langsung dari lisan ibu-ibu semua, ataupun bapak silakan. Kenapa? Karena ketika anak kita Al-Fatihah yang kita ajarkan hidupnya, maka walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala tersebut akan terus mengalir kepada kita. Kalau itu yang ngajarin orang tuanya. Tapi kalau yang ngajarkan guru-gurunya, maka pahalanya akan mengalir ke guru-guru TK-nya. Ya, ilmu yang manfaat tidak harus ilmu yang banyak. Ya, kalau banyak alhamdulillah. Ya, kalau nunggu ilmu banyak, kapan kita mau dakwah? Karena dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai, bukan. Dakwah itu kewajiban kita semua. Bapak Ibu pun ada kewajiban berdakwah. Ya, dakwah dengan apa yang Bapak Ibu bisa. Tidak harus ilmunya yang banyak, yang detail dalilnya enggak, tapi cukup dengan ilmu yang sedikit tapi bermanfaat. Karena kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun engkau cuma bisa 1 ayat. Nah, kalau kita bisanya Fatihah, ajarkan Fatihah kita kepada anak-anak kita. Kita bisa Al-Ikhlas, sampaikan Al-Ikhlas kepada anak kita. Ya, supaya jadi ilmu yang manfaat. Nah, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu masih memiliki putra-putri usia balita, ajarkan sendiri melalui lisan kita ya segala sesuatu yang sifatnya ini dasar banget. Gerakan sholat, Bapak Ibu kebayang nggak kalau kita mengajarkan gerakan sholat kepada anak-anak kita? Selama kita sholat sampai dia nanti mati dan kita sudah meninggal dunia pastinya, ya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Sholat, ya, Fatihah, surah pendek, doa pendek. Ini sebenarnya domain orang tuanya, bukan domain gurunya. Sekarang banyak yang salah karena sibuk orang tuanya, nggak sempat dan sebagainya, diberikan kepada guru-gurunya. Menurut saya itu rugi sekali demi Allah itu teman semua.
Jangan sampai kita, mohon maaf ya, kita sudah membuatnya ya, sudah reproduksi dengannya. Apalagi ibu-ibu sekalian kan hamil ya, bertaruh hidup mati dalam melahirkannya, menyusui dan sebagainya. Tiba-tiba pahalanya semua dioper ke guru-guru TK-nya, kan rugi buat kita ya. Ajarkan ilmu walaupun sedikit tapi bermanfaat. Gitu ya, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga apa? Nah, ini yang nyambung di sini. Awaladin solihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, apa artinya bahwa anak soleh ini adalah kewajiban yang harus kita miliki. Sesuatu sifatnya wajib, ini urgen. Bukan anak yang sukses, mohon maaf. Bukan anak yang sukses, bukan anak yang bergelar akademik tinggi, bukan anak yang kaya raya, tapi anak yang soleh. Karena ketika doa anak yang soleh itu dijamin mustajab, nyampe ke kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi fokus sekarang Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang soleh, meng-create anak-anak yang soleh. Nah, apa artinya bahwa kita harus merubah mindset kita sekarang? Kalau dulu kan zaman-zaman dulu orang tua kita mungkin bilang, nah, belajar yang baik ya, nak ya, supaya nanti lulus bisa kerja di tempat yang bagus, ya, bisa punya rumah, punya mobil, keluarga yang harmonis. Itu yang disampaikan orang tua kita mungkin dulu. Nah, ini harus kita rubah sekarang mindsetnya. Nah, kamu jadi orang soleh ya, nak ya. Apapun nanti profesi kamu, Bapak Ibu silahkan. Tergantung passion kamu, tergantung kesukaan kamu. Bapak Ibu nggak memaksa. Yang penting kamu jadi anak yang soleh. Nanti Bapak Ibu ketika sudah meninggal dunia, kamu bacakan doa buat Bapak Ibu ya. Kirimkan hadiah, bacakan Yasin, sedekahkan atas nama orang tua. Itu Masya Allah. Ini sifatnya wajib kalau menurut saya. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, jadikan anak soleh yang mencintai kita orang tuanya. Caranya gimana? Kita contohkan dengan kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nih, nak, Abi Umi, ayah bunda mendoakan kakek kamu nih setiap hari. Nanti kamu kalau ayah bunda meninggal, kamu begini ya gantiannya. Itu penting loh, mengalir setiap hari. Bukan doa kiai, bukan doa ustadz, bukan doa ulama, tapi doa anak soleh. Ya, doa anak soleh. Mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang saya sering ngomong ke anak-anak muda yang bermasalah. Anda ini percuma minta doa sama ustadz. Anda percuma minta doa sama syekh, sama kalau Anda nggak minta doa sama orang tua. Kalau Anda nggak minta doa sama ibu terutama. Nggak ada gunanya saya bilang. Mau ziarah berkali-kali atau mau umroh, mau haji berkali-kali, tapi jelek hubungan kita dengan orang tua, maka beres semua kehidupan kita. Kata Rasul kan, ridallahu fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Gitu kan? Ridha Allah tergantung orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Makanya percuma kita minta doa kepada orang-orang soleh apa, walaupun memang bagus, tapi kalau kita hubungan jelek dengan orang tua, nonsen menurut saya. Nomor satu, orang tua. Ya, tugas kita sekarang adalah menciptakan anak soleh yang nanti bisa mendoakan kita walaupun kita sudah meninggal. Ini penting. Jamin itu teman-teman semua, ayah bunda sekalian, jaminkan ke anak-anak. Nah, tolong ayah bunda minta satu aja, kamu doakan nanti ketika ayah bunda sudah meninggal dunia. Dan jangan berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat nanti ada juga lah aliran dosa buat ayah. Jadi sampaikan ke anak-anak kita memiliki perasaan itu cinta sama kita. Ya, cinta dengan cara apa? Mengirimkan doa-doa untuk kita nanti ketika kita setelah meninggal dunia. Ya. Itu al-auladul abrar, menciptakan anak yang soleh, penghafal Quran. Ya Masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian kalau punya anak hafal Quran, kata Rasul akan dijamin tuh nanti di akhir kita mendapatkan mahkota kebesaran dan pakaian kebesaran. Karena apa? Karena hafalan anak-anak Quran, hafalan Quran anak-anak kita. Jadi ini tugas kita sekarang, bagaimana caranya menciptakan anak yang soleh dulu, baru sukses dunianya. Jadi soleh akhiratnya dulu, baru sukses dunianya. Jangan dibalik, gitu ya. Karena saya ada kenalan gitu ya, seorang sukses luar biasa. Secara dunia dia sukses, punya anak hebat-hebat. Tapi ketika meninggal dunia, dia kebingungan. Ya, karena anak-anaknya semua, mohon maaf ya, nggak ada yang bisa ngaji, nggak ada yang bisa membacakan doa buat orang tuanya. Ini sedih kadang-kadang. Nah, sebelum terlanjur, sekarang latih anak-anak kita agar bisa nanti minimal lah mengirimkan doa buat orang tuanya. Syukur-syukur dia sedekah sama orang tuanya. Syukur-syukur dia membadalkan umroh atau haji orang tuanya. Masya Allah ya. Al-auladun abror. Yang keempat, ini saya sampai jam 10:30 ya, Bapak sekalian ya. Baik. Setengah jam lagi nanti kita diskusi ya. Nomor 4 saja saya percepat biar agak cepat. Nomor 4, syarat kita untuk menjadi keluarga yang bahagia fid dunya wal akhirah ya adalah albi'atus sholihah. Kita punya lingkungan yang baik
lingkungan yang soleh-solehah, tetangga yang baik, tetangga yang menambah ketaatan bagi kita. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya teman-teman yang baik, tetangga yang baik ini kayak begini nih ya, kumpulan rohis SMP, SMA, pengajian-pengajian seperti ini kumpulan orang-orang baik ini yang harus terus dijaga. Jangan sampai bubar, jangan sampai pecah walaupun nanti sudah mungkin anaknya meninggalkan sekolah, tetap dijaga kayak begini. Kenapa? Karena berkumpul sama orang-orang baik itu satu, syafaatnya apa? Keutamaannya apa? Nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari teman-teman kita yang soleh itu. Walaupun kita bukan orang soleh, bukan orang yang takwa, tapi teman-teman kita bisa menjadi syafaat buat kita karena kesolehannya. Yang kedua apa? Teman yang soleh itu ya bisa mengingatkan kita ketika kita sedang down. Kalau bahasa agamanya futur namanya ya, sedang lagi males gitu ya. Ya, lagi malas ibadahnya, lagi malas ngajinya, lagi malas tilawatil Qur'annya, lagi malas sholabul ilminya, lagi malas sedekahnya, lagi malas berbuat baik, malas tahajudnya. Ada teman-teman kita yang mengingatkan. Dan ketika kita diingatkan sama teman-teman kita, jangan marah. Ya. Teman yang sayang dengan kita sejatinya adalah teman yang menasehati kita tatkala kita sedang melenceng, bukan teman yang selalu membenar-benarkan kita. Ya. Ya. Teman yang berani mengkritik kita dengan cara yang baik ya, menasehati ketika kita sedang futur. Ya, albiatus sholihah. Yang kelima, teman-teman semua, al-malul halal. Ya, syarat untuk bahagia di dunia wal akhirah, bahagia sampai ke surga adalah memiliki harta yang halal. Nah, ini domainnya bapak-bapak ya. Domainnya bapak-bapak. Harta yang halal itu wajib dan disupport oleh istri-istri di rumah. Jangan sampai, mohon maaf, karena KPK kan bicara ya, faktor yang paling utama menyebabkan sang suami itu korupsi adalah faktor di samping ya. Tuntutan dari nyonyanya, tuntutan dari pendampingnya. Karena itu disupport habis-habisan kepada sang suami, ayah jangan pernah pulang ke rumah membawa harta yang haram. Dan para suami, saksikanlah hari ini saya bicara, ketika Anda membawa harta yang haram ke rumah, dikasih ke istri Anda, dibelikan makanan untuk keluarga Anda, maka makanan yang dimakan oleh keluarga kita, anak-anak kita terutama, masuk ke dalam darah dagingnya itu tumbuh menjadi sifat yang buruk, akhlak yang buruk, malas ibadah, membangkang kepada kedua orang tua, kata-katanya nggak bagus, itu mungkin karena ada makanan haram yang masuk ke tubuh anak-anak kita. Ada seorang pernah curhat sama saya, ya, Pak Ustadz, kenapa ya anak saya ini sudah sekolah Islam yang bagus, guru-gurunya bagus, kurikulumnya bagus, pulang sekolah pun dia TPA, tapi kok kenapa masih kasar sama orang tuanya, masih agak susah kalau suruh sholat, masih suka berantem, masih suka berkata-kata yang kotor dan sebagainya. Kenapa ini Pak Ustadz? Kok anak saya bandel banget gitu kata-kata sang orang tua. Saya bilang, nggak ada yang salah dengan sekolahnya. Insya Allah semua sekolah bagus ya. Nggak ada yang salah dengan guru-gurunya. Coba dikoreksi, Bapak, Ibu, pernah nggak memberikan makan anak-anak kita makanan yang haram? Ya, karena makanan yang haram itu adalah faktor terbesar menyebabkan anak-anak kita keras hatinya, malas beribadah. Dan itu disupport istri rumah. Ya, supaya suaminya berbuat yang adil. Nomor 5, nomor 6, saya percepat. Salah satu syarat kita di dunia Allah ada punya ilmu agama, mengerti dalam masalah agama. Gampangnya suka ngaji, suka pengajian, suka tolabul ilmi kayak begini nih, ya. Karena ibu cinta sama ilmu agama, ibu pengen bisa, ibu pengen belajar, ibu seneng ngaji, ya. Ketika punya sifat tafakuh fid din ini, mengerti fakih dalam masalah agama, ini dijamin kebahagiaannya fid dunya wal akhirah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah senang sama pengajian, bersyukurlah, ya. Karena ada orang yang bangun tidur selama ustadz langsung nggak langsung seperti pengantar tidur ya, karena dia mungkin kupingnya dijumpal sama setan supaya nggak dengar nasihat kebaikan. Kebahagiaan itu kita suka sama ilmu agama, ya suka karena sekarang banyak orang-orang yang level pendidik tapi secara agama dia cuma level anak TK gitu. Faktor utama yang menyebabkan kita bahagia di dunia wa akhirat nomor 7 adalah
umurul barokah, umur yang berkah. Apa artinya? Bahwa umur yang kita miliki ini kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan supaya barokah. Umur yang barokah tidak harus umur yang panjang ya. Umur yang barokah tidak harus umur yang banyak gitu lah, yang sampai 80 90 enggak. Umur yang pendek tidak masalah, yang penting umurnya berisi dengan banyak kebaikan-kebaikan. Nah, apa sekarang? Aktivitas amal soleh di bulan puasa ini ya, supaya umur kita barokah. Bapak Ibu kebayang sekarang apa ya? 1,5 jam yang Bapak Ibu siapkan untuk pengajian ini ya, dibandingkan dengan 1,5 jam yang dilakukan teman-teman yang lain mungkin yang sedang di mall atau nonton televisi, ini lebih barokah, lebih utama yang Bapak. Ini yang namanya umur barokah. Umurnya sama, tapi kualitinya yang beda, value-nya yang beda. Ya. Umurnya nggak beda, ya. Sama-sama 1,5 jam ya, sama-sama 1,5 jam Bapak Ibu di majelis ilmu ini. Yang lain di luar, itu keberkahannya jauh lebih utama yang ada di sini. Jadi sekarang perbanyaklah mengisi umur kita dengan kebaikan-kebaikan. Di sisa umur kita ini kita isi dengan banyak kebaikan-kebaikan supaya barokah umur kita. Ya, ketika kita berdoa, Allahumma tawil umurana fi ta'atillah, ya Allah, panjangkanlah umurku dalam taat kepadamu ya Allah. Mungkin umurnya secara realnya nggak nambah, tapi secara kualitasnya, secara value-nya, nilainya umur kita itu barokah dengan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itulah 7 syarat kalau kita ingin bahagia di dunia wal akhirah, kalau kita ingin bahagia di dunia sampai ke surga. Sisa waktu masih ada sekitar 20 menitan. Dipersilakan Bapak Ibu teman-teman semua jika ada yang ingin ditanyakan tentang tema ini ataupun tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu Ustaz sudah digunakan 1 jam 10 menit. Memang sebenarnya dari kami mengendaki 1,5 jam untuk paparan tadi, tapi tidak apa-apa. Semua yang Ustaz sampaikan, hanya 3 nomor terakhir yang agak dipercepat. Mohon maaf karena ada beberapa kali suara hilang. Untuk nomor 6 mohon dijelaskan lagi Ustaz. Nomor 6 tadi yang suaranya hilang. Nomor 6 itu al-malul tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin artinya faqih dalam agama, ya. Faqih dalam agama. Ya, ada keinginan untuk belajar agama, menuntut ilmu seperti itu gitu, Pak. Tafaqquh fiddin. Ya, Pak ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ibu-ibu jamaah sekalian, teman dari Ustadz Hilmi Firdaus, demikian uraian yang disampaikan Ustadz Hilmi tadi yang kita bisa merasakan betapa besar hal tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan kita sehari-hari dari dulu sampai saat ini dan nanti pada saat anak-anak kita juga tumbuh dewasa dan menjadi calon orang tua baru. Untuk itu silakan ibu-ibu jamaah, karena belum ada yang menulis pertanyaan di chatroom, silakan langsung. Kalau misalnya belum sempat menulis atau mungkin pertanyaannya akan panjang, nggak sempat, silakan bisa di chatroom, silakan. Sambil menunggu, Ustaz, saya ada pertanyaan dulu sambil menunggu ibu-ibu yang menyiapkan pertanyaan. Adalah tentu kita dalam berkeluarga, ada banyak keluarga yang tidak seiman antara orang tua. Baik, saya ulangi Ustaz. Dalam kehidupan berkeluarga, banyak keluarga atau ada beberapa keluarga yang tidak seiman antara orang tua dan keluarganya. Jadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara mendoakan anak sebagai anak yang soleh atau soleha, mendoakan kedua orang tuanya baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak hidup, sudah meninggal, tetapi berlainan keyakinan agama. Itu mungkin pertanyaan pertama Ustaz, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari ibu-ibu yang hadir pada jamaah pagi ini. Ya, terima kasih Pak Irman Jaya ya. Untuk masalah akidah ini memang adalah masalah yang paling utama, yang paling berat, yang paling major ya, yang paling utama sekali. Ketika kita di dunia ada SOP-nya Pak. Jadi di surah Luqman itu ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang tua yang memaksamu untuk mempersekutukan Allah ya, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, ya berbuat maksiat lah, ya engkau harus menolak. Fala tuti'huma, boleh nggak taat, kata Allah gitu ya. Jadi kalau ada orang tua nyuruh anaknya syirik, nyuruh anaknya murtad, nyuruh anaknya maksiat dan sebagainya, fala tuti'huma, maka boleh kita nggak taat kepada keduanya. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli mereka di dunia dengan baik. Mohon maaf, Bapak Ibu kalau memiliki orang tua yang beragama agama, tetap pergauli mereka di dunia dengan baik secara muamalah. Hormat, ta'zim. Kalau ada acara apa, datang silaturahim, nggak masalah. Dan sambil mendoakan semoga mereka masuk Islam. Semoga mereka membaca 2 kalimat syahadat. Itu yang dilakukan Rasulullah ketika mendapati pamannya Abu Thalib. Rasul itu menganggap pamannya sebagai abi sebutannya, sebagai bapakku, karena sudah menggantikan posisi bapak beliau. Ya, jadi kalau ada bahasa-bahasa bapakku di neraka hadisnya, itu maksudnya Abu Thalib. Abu Thalib bukan Abdullah. Ya, jadi Abu Thalib itu sudah dianggap sebagai bapaknya Rasulullah SAW. Ketika Abu Thalib, ya paman yang dianggap bapak itu meninggal dunia, Rasul sedihnya luar biasa. Sedih kenapa? Karena sebelum meninggal beliau bicara begini, wahai pamanku, ucapkanlah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dengan satu kalimat ini bisa menjadi hujahku nanti di akhirat untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sepanjang hidupnya maksiat dan sebagainya, dia menyembah Uzza sebagai ujung bersyahadat, maka itu bisa menjadi jaminan buat aku untuk membela engkau di hadapan Allah nanti. Kata Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Namun apa yang terjadi? Abu Thalib tetap meninggal dalam kekafiran. Ya. Turunlah ayat. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Nah, kasus di mana orang tua kita sudah meninggal dunia dan tetap agamanya berbeda, ini kita nggak boleh mendoakan Bapak Irman ya, dan teman-teman semua. Kalau selama di dunia kita boleh doakan semoga mendapatkan hidayah. Namun ketika sudah meninggal dalam keadaan kafir, nah itulah masalahnya. Kita nggak boleh mendoakannya karena sudah berbeda akidah dengan kita. Ya, makanya sekarang Bapak sekalian yang masih memiliki orang tua yang belum Muslim gitu, yang masih berbeda agamanya, doakan dengan sepenuh hati. Ya, dengan setulus hati supaya mereka masuk agama Islam. Karena ketika mereka masuk Islam itu kita bisa berdoa tiap hari untuk mereka. Ya. Walaupun mereka mohon maaf ya, mungkin amalnya sedikit, mungkin dulunya banyak maksiat, tapi di ujung hidupnya mereka bersyahadat, maka kita berhak mendoakannya sepanjang hidup kita. Jadi ini masalah akidah. Rasul pun tidak boleh mendoakan ayahnya atau pamannya yang meninggal dalam keadaan kekafiran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silahkan yang lain, teman-teman boleh raise hand-nya silahkan. Ya, Ibu-ibu, silakan kalau ada pertanyaan langsung ke Ustadz. Ustadz sambil menunggu satu lagi Ustadz. Sambil meneruskan yang tadi Ustadz, sambil menunggu ibu-ibu. Jadi kalau kita beda agama dengan orang tua, itu boleh nggak kita ziarah kubur Ustadz? Kalau misalnya mendoakan dilarang, boleh nggak ziarah kuburnya? Kalau ziarah saja ya silahkan saja ya, kalau memang sekedar bentuk penghormatan kita kepada orang tua silahkan saja. Tapi kalau untuk mendoakan memang itu nggak boleh Pak. Ya, kalau untuk mendoakan ya mendoakan orang tua atau orang lain yang mungkin berbeda agama dengan kita itu nggak boleh didoakan. Ya, karena sudah menyangkut masalah akidah. Tapi ketika untuk berziarah sebagai bentuk penghormatan kita sebagai sesama manusia dalam rangka bermuamalah gitu hubungan dunia, ya itu silahkan saja. Bentuk adab kita, etika kita sebagai anak kepada orang tua silahkan. Namun yang nggak boleh itu mendoakan. Nah inilah pentingnya kita memang sesama keluarga ini satu visi, satu misi. Karena kan ayatnya jelas ku anfusakum wa ahlikum naro begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, makanya pentingnya Bapak, Ibu, anak semua satu visi misi dalam masalah agama. Ketika sudah berbeda-beda, inilah sampai zaman-zaman dulu sahabat Rasul itu ada seorang bapak yang berperang dengan anaknya. Ada seorang anak yang membunuh bapaknya, ya, dalam berperang jihad fisabilillah. Ya, karena mohon maaf ya, ketika sudah berbeda keyakinan, maka mereka bukan lagi orang-orang yang harus kita hormati, tapi kita perangi. Ketika mereka kafir harbi begitu ya. Namun ketika sudah menjadi
teman seiman, nah, itu masya Allah teman-teman. Ini yang diharapkan kita ketika kita membahas materi ini, kita pengen bareng-bareng supaya punya visi misi yang sama, supaya bisa ke surga bareng-bareng ya. Kalau anaknya menghafal Quran, bapak ibunya menghafal Quran juga ya. Kalau anaknya beramal soleh di sekolah, bapak ibunya pun demikian, supaya saling berkesinambungan ya. Jangan sampai entah surganya pisah-pisah. Nah, gitu ya. Anak kita hafal nih 30 juz nih, bapak ibunya belum hafal. Jangan-jangan terpisah surganya begitu ya. Jadi sama-sama kita punya visi yang sama, misi yang sama supaya nanti bisa berkumpul lagi bersama-sama di surga. Kira-kira seperti itu. Iya. Silakan teman-teman bertanya. Ini di Instagram banyak yang bertanya sebenarnya, cuman saya nggak bisa menjawab ya karena belum diizinkan. Di sana banyak bertanya ini. Silakan, ibu-ibu. Boleh bertanya di luar tema nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ya, Indri ya, baik. Nah, Pak Ustadz, ini kan dengan PJJ ini, kita orang tua, saya sih mungkin orang tua yang lain saya nggak tahu. Tapi saya pribadi agak-agak keriting gitu rasanya dengan PJJ ini. Karena anak-anak ini dunianya jadi kayak berbeda gitu, lebih ke yang siang jadi malam, yang kuliah juga pas kuliah mereka tetap kuliah, tapi habis itu tetap dengan game online-nya itu makin lancar gitu. Kita kadang-kadang lihatnya, Masya Allah. Nah, sementara kalau kita tegur, kita menegur itu kan lebih pintar berdebat mereka ya dibanding kita. Gimana caranya sih Ustadz? Maksudnya biar kitanya juga sabar ngadepin mereka. Terus mereka juga bisa berubah, atau mungkin ada doa khusus kita. Doa pasti kita sudah panjatkan kan? Doa khususnya untuk anak-anak biar lebih dekat dengan Allah itu gimana ya Ustadz? Baik. Masya Allah ya. Pencerahannya. Ini curcol dari Bu Indri ini juga saya dimiliki hampir sama dengan ibu-ibu yang lain ya begitu ya. Ya, adanya daring ini menyebabkan darting gitu ya. Daring menyebabkan darting gitu ya, dan ibu-ibu sekalian yang ada Subhanahu wa taala, memang kendati ini atau daring ini 1,5 tahun ini memang anak kita sudah berbeda alamnya gitu ya, berbeda dunia gitu kan. Nah, kelamaan dengan HP, dengan gadget, dengan laptop mereka, ya akhirnya yang terjadi adalah bahwa saya juga kan sebagai praktisi pendidikan menyimpulkan bahwa memang daring ini jangan lama-lama, kalau bisa segera diselesaikan ya, karena memang satu nggak efektif ya. Anak-anak kita makin kecanduan akan gadget ya. Ya, kecanduan juga kalau gadgetnya untuk yang positif, ini kan kebanyakan untuk yang main mobile game ya, main game online dan sebagainya. Ini yang harus kita, nah, gimana caranya mensiasati? Saya berikan beberapa tips ya, nggak akan selesai karena ini butuh materi khusus satu sesi untuk masalah parenting ini. Gini, sekalian, gadget ini bukan musuh kita sekarang. Jangan jadikan gadget sebagai musuh. Ya. Gadget ini bagaikan pisau bermata dua yang bisa kita gunakan untuk kebaikan, juga bisa untuk keburukan gitu ya. Nah, gimana caranya? Sampaikan ke anak-anak kita, nak, ya. Gadget ini ada yang bagus ya, juga banyak yang nggak bagusnya. Berikan filter kepada mereka, nah ini yang nggak boleh kamu lakukan, ini yang nggak boleh kamu tonton, ini yang nggak boleh kamu follow, ini yang nggak boleh kamu subscribe, ya. Sesekali boleh kita merazia HP anak kita, ya. Saya selalu bilang orang tua, tolong razia HP anaknya, lihat di HP anaknya ada apa saja. Mohon maaf ya, ada foto apa saja, ada video apa saja, aplikasi apa saja yang dia install. Lihat teman-teman Instagramnya, teman-teman di YouTube-nya, dan semua di sosial media. Dilihat sama Bapak Ibu sekalian supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol. Karena hari ini mohon maaf, anak yang diam saja di rumah itu belum tentu sehat gitu ya. Anak yang diam di kamar itu jangan tentu nyaman. Oh, Ustaz, anak saya mah baik-baik aja Pak Ustaz, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluyuran. Justru belum tentu baik dia kalau di rumah saja. Apa yang dia pegang? Malah kita lebih nggak kontrol. Nah, sekarang dikontrol, diperhatikan. Memang kita butuh effort ya, butuh usaha yang lebih untuk mengontrol anak-anak kita. Sampaikan kepada mereka batasan-batasannya. Ini memang butuh sejak kecil harusnya. Ya, dibiasakan. Kalau keluarga kami sampaikan, nak jangan tonton ini aurat. Jadi otomatis ketika lihat aurat mereka tutup mata, gitu ya. Karena kita nggak mungkin nutupin itu tiba-tiba ada iklan nyelonong di YouTube, gitu ada apa di mobile game mereka, sesuatu yang nggak bagus. Ini kita sampaikan ke anak, jangan tonton ini. Diberikan filter. Yang kedua, ya, ajak diskusi. Ya, ajak ngobrol anak kita. Ini yang jarang dimiliki sekarang oleh orang tua di zaman
anak-anak jauh sama orang tua. Sehingga kalau curhat, mereka lebih suka curhat di sosial media atau curhat kepada temannya. Ini berbahaya sekali. Orang tua harus dekat dengan anak-anaknya. Ya, kenapa anak-anak mengambil banyak porsi di gadgetnya? Karena mereka nggak ada kesibukan yang lain. Dan mereka nggak merasa mendapatkan perhatian dari orang tuanya yang berlebihan. Orang tuanya pun sibuk dengan kerjaannya, bahkan sibuk dengan gadgetnya juga gitu, sama-sama main gadget kan. Akhirnya sama-sama gadget semuanya. Nah, ini orang tua harus banyak diskusi ngobrol sama anak-anaknya dan buat waktu time no gadget. Silahkan disusun ya, apa mau ada maghrib sampai isya atau sebagainya, silahkan. Atau menjelang puasa tadi ya, menjelang buka puasa, ba'da sahur sampai subuh, buat time no gadget. Di situ kita diskusi, kita ngaji bareng, kita doa bareng di situ. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa gadget. Supaya anak kita tahu bahwa memang ada aktivitas di dunia ini yang memang lebih dari gadget. Kalau zaman-zaman dulu kita kan mungkin banyak permainan outdoor ya, nggak kayak sekarang ya. Anak-anak kita lebih mager, apalagi zaman pandemi begini. Ya kebanyakan mager anak-anak kita. Ya, semua di rumah, semua online ya. Sesekali ajak anak-anak main outdoor kalau memang sudah bebas gitu ya. Supaya apa? Ada alternatif pilihan mereka selain main HP. Yang ketiga tadi masalah doa ya. Nah, ini penting sekali. Doa ibu doa yang paling mustajab. Tetesan air mata ibu di sepertiga malam mendoakan anaknya itu mustajab. Bahkan marahnya ibu pun mustajab. Makanya ibu kalau marah jangan sekate-kate gitu ya, kata orang Betawi. Jangan ngomong asal. Itu kejadian demi Allah. Ya, ibu kalau marah, di buku saya ini ada materi merubah marah menjadi senang. Ya, jadi ini dapat dari mana? Unus. Iya, nanti Ini aku marah menjadi kebaikan-kebaikan. Apa artinya? Ibu boleh marah. Manusiawi kok seorang ibu marah sama anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah melampaui batas ya. Bandel banget ya. Marah normal. Ya, saya cerita ya. Syekh Sudais itu dulu kecilnya bandel ternyata. Syekh Sudais, Imam Haram ya. Bandel dia. Bandelnya luar biasa. Sampai suatu saat pernah ada kejadian. Sang ibu sedang menyiapkan makanan di bawah, kalau orang Arab kan gitu ya, panjang ya. Ada siapkan mangkok, piring, segala macam hidangannya. Sudais kecil itu berlari-larian di antara makanan-makanan sampai semua tumpah berantakan hidangan yang disiapkan sama ibunda. Ibunya solihah, masya Allah. Tapi dia marah nggak? Marah, manusiawi. Mana yang nggak marah? Udah siapin capek-capek, diberantakin sama anaknya. Marah. Sampai bentak begini, hei Sudais. Dengan kata-kata yang kasar. Dengan kata-kata yang keras, bukan kasar. Dengan kata yang kasar, yang keras gitu ya, nggak kasar. Dia maki anaknya, hei Sudais. Dibentak anaknya. Dasar kamu ini calon imam Masjidil Haram. Ya, jadi perkataan yang marah itu dirubah redaksinya menjadi sebuah doa. Dasar kamu ini calon imam Masjidil Haram. Kejadian sekarang, Bu. Saya sudah menjadi imam Masjidil Haram. Padahal dulu adalah doa ibunya. Doa ibunya yang nggak tahan dengan kebandelan saya sudah. Makanya ibu-ibu sekalian sekarang, ya ketika anak ibu bandel, mohon maaf ya, nakal dan sebagainya nggak usah diatur, ibu doakan setulus hati. Bahkan dalam marah ibu pun selipkan doa-doa di antara itu. Ya, di sepertiga malam, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, nangis kita. Ya Allah, jadikan kami anak soleh, ya Allah. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina, terus nangis ibu kayak begitu. Ya. Ketika mereka tidur, ya sentuh mukanya, kecup keningnya, doakan di situ, ubun-ubunnya, ya. Dan bangunkan bersama, ya. Kalau ibu ibadah, anak diajak ibadah juga. Kalau ibu ngaji, anak diajak ngaji juga, ya. Karena ada kisah di mana seorang bapak gagal masuk surga gara-gara komplain anaknya. Ada seorang bapak soleh masuk ke dalam surga. Sebelum ke surga, ada yang komplain, interupsi ya Allah. Siapa engkau? Aku anaknya. Si bapak tersebut. Kenapa? Aku nggak ridho bapak ini masuk. Loh kok begitu? Dia kan orang soleh. Iya memang dia orang soleh. Tapi selama di dunia, bapak saya itu nggak pernah ngajak saya ibadah, nggak pernah melarang saya membuat maksiat, sehingga saya menjadi seperti ini sekarang. Bapak saya cuma soleh sendirian. Ya, saya nggak mau dia masuk surga, ajak dia ke neraka bersama saya. Ini gara-gara bapak atau ibunya nggak peduli sama anaknya. Jadi solehnya cuma sendirian doang. Jangan. Kita harus soleh bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Makanya inilah pentingnya komunikasi. Jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri, jangan kebanyakan dengan gadget. Kalau di meja makan, jangan pada pegang gadget. Kumpulin semua HP-nya. Ya, jangan kita jadi generasi merunduk ya. Generasi yang ketika ngumpul, bukan malah kita ngobrol, malah merunduk lihat HP semua. Ya, kadang-kadang memang gadget itu kan mendekatkan yang jauh ya, tapi juga menjauhkan yang dekat. Ya, buat waktu no gadget. Gitu kira-kira tips sederhananya saja Bu Indri. Ini masih banyak sekali tipsnya. Nanti kapan-kapan kita akan diskusikan lagi insya Allah.
Jazakillah khair. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya dari pertanyaan Ibu ini. Masih ada 4 pertanyaan Ustadz dari ibu-ibu. Yang pertama dari Ibu Pivi Diani, Pak. Mohon maaf Ustadz, kita tadi nggak boleh mendoakan orang tua yang berbeda agama. Apakah ada sanksinya yang dijelaskan dalam Al-Quran? Yang pertama Pak, saya baca sekaligus biar Ustadz bisa membagi jawabannya. Kemudian yang kedua, Ustadz dari Ibu Tengku Silvia. Ustadz, apakah ada kemungkinan suami istri berkumpul lagi di akhirat? Pernah dengar di akhirat itu sudah tidak bisa saling kenal. Itu pertanyaan kedua, Pak. Ustadz. Kemudian yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim dari Ibu Ari. Mohon info doa khusus untuk diberikan agar anak-anak menjadi anak yang soleh. Kemudian yang dari Rohis SMP, Ibu Putri. Ustadz, bagaimana jika anak sudah terlanjur pernah terkena atau makan harta yang haram karena ketidaktahuan harta tersebut dari mana asalnya, apa yang harus dilakukan? Demikian Ustadz, ada 4 pertanyaan. Baik. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan ya Pak Irman ya. Baik, yang pertama, apakah ada dalil Qur'annya? Dalil baik. Dalil Quran spesifik langsung menyampaikan kepada kita didoakan memang tidak ada. Tapi Rasulullah memang pernah melakukan itu. Ini hadis Rasulullah ya, yang beliau pun mendoakan pamannya yang meninggal dalam keadaan kekafiran. Beliau tidak mendoakan Abu Thalib. Ya, memang redaksi dari hadis. Namun ketika kita melihat ayat Quran, sebuah ayat begini kan bunyinya, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain itu karena sesuai dengan kehendaknya. Nah, apa artinya? Ketika orang sudah kafir dan syirik itu, maka itulah dosa yang paling besar yang akan terampuni. Sampai Rasul pun menangis setelah pamannya meninggal dunia karena tidak berhasil mengislamkan beliau. Akhirnya apa? Rasul pun tidak mendoakan. Ya, ini sudah hubungannya nafsi-nafsi masalah akidah. Jadi memang redaksinya adalah syirik doa yang tidak terampuni. Itu kan menyekutukan Allah yang berbuat syirik, termasuk diantaranya kafir, nggak beriman. Ya, jadi memang Rasul pun tidak mendoakan pamannya yang memang meninggal dalam keadaan kekafiran. Yang kedua, yang kedua tadi tentang apa? Apakah lupa saya itu, Masya Allah, saya nggak tulis. Ustaz, apakah kemungkinan suami istri itu bisa berkumpul lagi di akhirat? Mungkin sekali, amat sangat mungkin ya. Nanti yang dimaksud nggak saling mengenal itu begini ya. Ketika nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar ya, dibangkitkan dalam keadaan telanjang ya. Semua tidak saling mengenal. Apa artinya? Bukan mengenal, tidak mempedulikan yang lain. Ada seorang anak nggak peduli sama orang tuanya, orang tua nggak peduli sama anaknya, suami nggak peduli sama istrinya, begitupun sebaliknya, karena mereka sibuk untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing dengan amalan mereka. Ya. Tapi nanti ketika semua Allah takdirkan masuk surga bareng-bareng dengan amal masing-masing, itu pasti akan ketemu. Ya, karena itu kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kelak kita bersama-sama di surga. Karena itulah pentingnya kita ibadah bersama-sama, ya, soleh bersama-sama, ngaji bersama-sama, sholat bersama-sama. Ya, menghafal Quran bersama-sama supaya kesolehannya itu berimbang. Jangan sampai Jangan sampai ada orang tuanya soleh, anaknya salah, atau anaknya soleh, bapaknya yang salah, gitu. Jadi semua harus berkesinambungan. Kita ingin bersama di surga. Nomor 2 itu. Nomor 3 apa? Nomor tiga. Bagaimana jika anak-anak sudah terlanjur pernah memakan harta yang haram? Apa yang harus dilakukan? Baik. Jika anak kita pernah makan yang haram karena keteledoran kita, karena kelalaian kita, maka istighfar, taubatan nasuha, ya. Istighfar, taubatan nasuha, dan tidak kita lagi mencari harta yang haram. Di situ kita istighfar, kita taubat, enggak lagi, ya. Dan untuk membersihkannya, para ulama menyampaikan perbanyak sedekah untuk menggantikan harta haram yang pernah kita belanjakan untuk keluarga kita, maka gantilah dengan perbanyak sedekah. Ya, kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Jika Bapak Ibu pernah maksiat, cara untuk mengcovernya bagaimana? Kerjakan dengan balas atau tutup dengan amal soleh. Ya, kalau banyak dulu harta yang haram, taubatan nasuha, maka diganti dengan ibadah yang lain, terutama sedekahnya. Ini masalah harta ya.
untuk membersihkan diri, bersedekah. Yang keempat saya masih ingat doa anak soleh apa? Itu saya bilang doa Nabi Ibrahim ya. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Dan doa di Al-Furqan ya, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami wa dzurriyyatina, istri kami itu qurrat a'yun, sedap dipandang mata, wa ja'alal muttaqina imama, dan jadikan kami semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, selain dua redaksi doa Al-Qur'an tadi, yang paling penting adalah doa dari sang bunda di waktu-waktu mustajab dengan sepenuh hati. Tetesan air mata sang bunda mendoakan anaknya itu mustajab. Jangan pernah lelah untuk berdoa walaupun anak kita sudah menjadi apa sekarang atau mungkin sudah terlanjur nakal dan sebagainya. Doakan terus ya. Karena doa itu ya seperti halnya kita ada batu yang keras, kita tetesi air setiap hari maka akan bolong juga. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah berputus asa dengan doa. Karena doa itu adalah silatul mu'minin, senjata orang-orang yang beriman. Jazakumullah khairan katsira Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdaus. Ibu-ibu sekalian, demikian rangkaian acara yang pada